Taruh di mana, Mbah? Oh, di sana, Ndok. Ya wes, Mbah. Loh, ini kan senapan, Mbah. Iya, Ndok. Kue kelingan karo Mbah Buyutmu, Wak. Yang bener, Mbah. Buyutmu itu, Ndok, pejuang proklamasi. Oh, gimana, Mbah? Ceritanya, Mbah. Dulu itu, Ndok, Aduh, cuma sedikit nih hasil panen hari ini. Ya, gimana ya? Nanti kalau tidak ada tukang tahu gimana ya? Mana hasil panen kalian? Maaf Tuan, kami hanya punya segini. Ah! Orang itu! Allah Akbar. Hei, tahan! Jangan tembak dia! Oi, 짜면 안 돼요! 아이 때 수루! Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Nagasaki dibom oleh sekutu. Troops. The city had never been subjected to actual bombing, but had been warned repeatedly. This was the plan. Exploded 20 to 40 feet below the surface of the sea, a huge mass of water is forced upwards and outwards. A gigantic eruption spraying radioactive matter for miles. A little over a year ago, as these captured Japanese films show, the first atomic bomb on Hiroshima killed, burned and maimed. These pictures provide the true background to the deliberations of the Allied peacemakers in Paris. They also know that they must perfect the bomb, and this they have done at Bikini. Steam rolling outwards, engulfing the anchored ships of the test fleet. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja, sedang membaca koran dan mendengar radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated
and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apa benar berita yang sudah saya dengarkan ini? Saya harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung. Ada apa, Bung? Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita? Kemerdekaan kan sudah kita serahkan kepada PPKI. Bung, PPKI adalah buatan Jepang. Jikalau kita melaksanakan kemerdekaan melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang. Seharusnya kita harus melaksanakan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia sendiri. Apalagi kita sekarang dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa maksud Anda, Bung? Saya mendengar dari radio, Bung, bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, kita harus melaksanakan kemerdekaan karena kita dalam masa kekosongan. Apa maksud Anda, Bung? Saya mendengar dari radio, Bung, bahwasannya Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini kesempatan kita, Bung, bahwasannya kita bisa melakukan kemerdekaan tanpa adanya kekuasaan dari Jepang atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno juga sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Bung Hatta? Bung, apakah boleh saya dan Syahrir datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja Bung. Saya tunggu kedatangan Anda. Baik, terima kasih, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Bung, kita ke rumah Bung Karno sekarang. Baik, Bung. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahu tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Mengapa kalian datang di sini? Ada masalah apa? Ada berita penting akan disampaikan Syahrir, Bung. Berita apa itu, Syahrir? Bung, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia kembali memiliki kepemimpinan. Saya tidak berhak atas itu. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maaf, Syahrir. baiklah, Bung. Jikalau begitu, saya dan Bung Hatta izin pamit. Mari, Bung. Mari. Mari, Bung. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno, berkumpul golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka besok akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran, Bung. Potong leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita duduk kembali bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, kenapa tidak Anda sendiri yang melakukannya? Kenapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya?
Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka besok semua rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda. Wikana benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Itu benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Tenang, tenang. Hari ini sudah malam. Tidak baik Anda semua melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda melakukan pertemuan di Laboratorium Bakteriologi Universitas Indonesia di Jalan Cikini 71. Lalu mereka sepakat untuk melakukan penculikan Bung Karno dan Bung Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, rombongan pemuda yaitu Sukarni serta Darwis menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Mari, Bung. Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lalu kenapa harus pergi dengan kalian? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda katakan? Jika kita pergi, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bu. Anda harus tetap kami bawa ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Ayolah, Bu. Waktumu hampir habis. Baiklah, Bu. Rombongan Wikana dan Saleh bertugas menculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Soekarno ingin ikut bersama mereka jika anak dan istrinya juga ikut bersamanya. Bung Karno. Bung Karno. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kami para pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian? Saya ini punya istri dan juga anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa ada banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nih Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak mau berpisah dengan istri dan anak saya. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kalau begitu kami akan membawa Anda dan istri Anda. Tetapi Anda harus ikut kami sekarang. Baiklah, Ini, Bung, gunakan pakaian ini untuk mengelabui tentara Jepang. baiklah. Bung, cepat, Bung. Sebenarnya apa tujuan kalian sehingga membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Silakan masuk. Bung Karno. Iya Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, Bung. Saya sudah dibawa terlebih dahulu. Ternyata ada Bu Fatmawati dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar ini, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka hadiah dari Jepang,
Kita adalah bentukan dari Jepang. Kita akan dijajah lagi olehnya. Ini kertas, ini pena, Bung. Silahkan tulis teks proklamasi. Saya haus, saya mau minum. Silahkan, di belakang sana, Bu. Ini pisau. Ambil. Ambil. Potong saja leher saya. Jika saya mati, paling hanya istri saya yang menangis. Tetapi jika saya mengikuti kehendak kalian, berapa juta rakyat Indonesia akan menangis. Ambil. Potong saja leher saya. Potong. Bung, tenang, Bung. Ayo kita bicarakan dengan baik-baik. Ayo ke saya. Ada ini saya bicarakan. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Di luar ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ingin membawa Soekarno. Baiklah, saya akan menemuinya. Wigana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena tidak ada mereka. Jadi maksud saya ke sini untuk menjemput mereka berdua. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Kenapa? Karena kami para pemuda sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah kalau begitu, izinkan saya terlebih dahulu menemui mereka berdua. Silakan masuk. Ada apa sebenarnya? Rapat PPKI batal, Bu. Selain itu, saya juga ingin memberitahukan kalau Jepang telah menyerah kepada Suku. Jadi berita itu benar adanya? Iya, benar, Bu. Bukankah saya dan Sarul sudah pernah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Bung Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Bung? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, Bung. Sebaiknya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur sedari tadi sudah menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wigana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka berdua sebagai saya taruhannya jika mereka terpengaruh kembali oleh Jepang. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi ada dua syarat. Apa syaratnya, Bu? Syarat yang pertama, pulangkan saya ke Jakarta malam ini juga. Syarat yang kedua, izinkan saya bertemu pimpinan Jepang terakhir kalinya. Baiklah. Soekarno menemui pemimpin Jepang untuk meminta kepastian kemerdekaan negara Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, saya Toroji. Maaf, mengganggu waktu di Jakarta. Apakah benar janji Jepang terhadap bangsa Indonesia? Jepang ingin memerdekakan Indonesia sebelum 2 September. Hah? Watashi no kuni, ada musibah? Kamu mau minta kemerdekaan? Deska? Tidak ada otak kamu, biadab emang. Baiklah kalau begitu, Henjo. Terima kasih. Selamat malam. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Permisi, Laksamana. Selamat malam, Laksamana. Selamat malam. Silakan masuk. Permisi, Laksamana. Bolehkah kami meminjam rumah Anda untuk merumuskan teks proklamasi? Kalian boleh memakai rumah saya. Jika kalian membutuhkan alat tulis dan mesin ketik, kalian bisa memakai kantor saya sampai selesai. Saya ingin melanjutkan tidur saya. Semoga kalian sukses. Baiklah, terima kasih, Laksamana. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain yang dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/08/05. Wakil Bangsa Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Pemuda-pemuda, ini naskah proklamasi yang telah kami rumuskan bersama. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan hasil yang telah kami rumuskan ini? Bung, seharusnya di sini kan terdapat kata tempo. Nah, seharusnya tuh diganti menjadi tempo karena pada penulisan kata tempo terlalu kejawa-jawaan. Baik, akan saya ubah. Adakah yang harus dibenarkan lagi? Bung, apakah ini tidak sulit dimengerti dan dipahami? Bagaimana jikalau ditulis Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05? Baik, akan saya ubah. Adakah yang harus dibenarkan lagi? Bung, di sini terdapat wakil bangsa Indonesia. Apabila terdapat wakil bangsa Indonesia, maka yang bertanda tangan di sini seluruh rakyat Indonesia. Apabila seluruh rakyat Indonesia bertanda tangan, maka kertas ini tidak akan cukup. Seharusnya diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Apabila atas nama bangsa Indonesia, maka yang bertanda tangan di sini hanya 2 orang. Baik, saya akan merubah. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang menandatanganinya kita semua yang berada di sini? Saya rasa jangan. Lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Sudah siap, sudah saya tulis. Apakah saya setuju? Setuju. Adakah yang harus dibenarkan lagi? Bung, apakah ini tidak sulit dimengerti dan dipahami? Bagaimana jikalau ditulis Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05? Baik, akan saya ubah. Adakah yang harus dibenarkan lagi? Bung, di sini terdapat wakil bangsa Indonesia. Apabila terdapat wakil bangsa Indonesia, maka yang bertanda tangan di sini seluruh rakyat Indonesia. Apabila seluruh rakyat Indonesia bertanda tangan, maka kertas ini tidak akan cukup. Seharusnya diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Apabila atas nama bangsa Indonesia, maka yang bertanda tangan di sini hanya 2 orang. Baik, saya akan merubah. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang menandatanganinya kita semua yang berada di sini? Saya rasa jangan. Lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kau ketik naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasinya, Bung? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Kapan kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana tempat melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Soekarno? Baiklah, rumah saya. Rumah saya cukup untuk menampung 100 orang lebih. Ini, Bung, teksnya. Silakan ditandatangani. Terima kasih, Sidi.
Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Baiklah, sebentar lagi masa waktu bisa. Yang sudah berkeluarga, silakan pulang duluan. Yang belum berkeluarga, boleh ke rumah saya. Saya akan suruh ibu untuk masak. Maaf jika menunya seadanya. Laksamana, terima kasih telah meminjamkan kediamannya. Sama-sama, Bung. Ini akan menjadi cerita sejarah. Setelah Soekarno merumuskan naskah proklamasi bersama pemuda, ia kembali ke rumahnya lagi dan bertemu istrinya. Alhamdulillah Dimas, rumusan teks proklamasi berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemaniku pada masa sulit ini. Iya, Kang Mas. Alhamdulillah, semuanya berkat Gusti Allah, semuanya berjalan dengan lancar. Lalu, bagaimana dengan rencana perumusan besok? Oh iya, besok akan diadakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Soekarno. Lalu, bagaimana dengan benderanya? Oh iya, saya lupa. Bagaimana kalau Nimas menunjukkannya? Tapi Nimas hanya punya kain berwarna merah dan putih. Tidak apa-apa. Baiklah, bagaimana kalau kita namakan sang-sangka merah putih? Saya setuju. Baiklah, sudah larut malam. Lebih baik kita istirahat dan bersiap untuk esok hari. Baik, Kang Mas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Bung, upacara akan dilaksanakan. Rakyat sudah menunggu Anda di luar. Mari, Bung. Ini bendera yang kami. Terima kasih. Trimurti, Baik, Bung. tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Baik, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turun.
tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Musyawaratan itu telah seia, sekata, sependapat. Sekarang tibalah waktunya untuk menyampaikan kemerdekaan itu. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Itulah ya, kemarin kita sudah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu tetap di sana tempat lahir beta. Seperti itu, Ndok, ceritanya. Oh, begitu toh, Mbak. Jadi itulah tadi detik-detik cerita tentang proklamasi kemerdekaan, di mana bangsa kita dengan susah payah memperjuangkan kemerdekaan